Mengapa nabi dan rasul hanya ada di Alkitab? Sebelum Alkitab, apakah ada nabi? Tidak ada. Sebelum Alkitab Perjanjian Lama, apakah ada rasul? Tidak ada. Ya, agama satu-satunya agama adalah agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi itulah ada nabi, ya. Lalu nanti di Perjanjian Baru ada rasul. Baik. Mengapa nabi dan rasul hanya ada di Alkitab? Di luar Alkitab nggak ada nabi, nggak ada rasul. Yes, mari kita bahas. Satu, nabi. Nabi ini dipilih oleh siapa? Oleh Yesus. Dulu Yesus belum memakai the real name, tapi masih memakai memorial name, nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Yesus berkata, ditegaskan, divalidasi oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 34. Lihatlah, aku telah mengutus semua nabi. Semua nabi di Perjanjian Lama itu dipilih, diutus oleh Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum memakai nama real Yesus. Jadi, apakah di tempatmu ada nabi? Ada, Pak. Diutus, dipilih oleh Yesus atau tidak? Maaf, tidak, Pak. Berarti tidak memenuhi syarat nabi Alkitab. Ini belum ngomongin tentang nanti menulis kitab loh. Semua nabi itu harus dipilih oleh Yesus. Di Perjanjian Lama ada berapa? Ada 40 yang disebut di Alkitab Perjanjian Lama. 26 diantaranya menulis Alkitab Perjanjian Lama. 40 kurang 26 tinggal 16. Dipotong lagi Abraham, Ishak, Yakub, tinggal 13. Dipotong lagi Miriam dan Harun, tinggal 11. Cari lagi deh, ya. Ada 40 nabi yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. 26 diantaranya menulis kitab-kitab di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Clear? Yang memilih nabi adalah Yesus, tetapi masih memakai nama sebutan Yahweh. Sekarang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada nabi dan rasul. Perjanjian Lama nggak ada rasul, nabi doang. Kenapa di dalam Perjanjian Baru ada nabi dan ada rasul? Ingat, nabi harus dipilih oleh Yesus yang Allah, yang roh. Ya, oke. Yesus memilih 12 murid dan 70 murid. Murid ini nanti jadi rasul. Jadi murid itu harus dipilih saat Yesus jadi fisik manusia. Clear? Ya, murid itu harus Yesusnya masih manusia. Milih murid jumlahnya 12 dan 70. Murid ini ketika Yesus sudah naik ke surga jadi rasul. Jadi jumlah rasul berapa? 82. Nanti ada yang undur diri sih. Ya, oke. Terus Yesus juga setelah naik ke surga, dia juga memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Efesus 4 ayat 11. Jadi sekarang Yesus yang roh, sama-sama Yesus roh, bisa milih nabi dong. Betul, ada berapa nabi di Perjanjian Baru? 9. Sama dengan Perjanjian Lama, nabi harus dipilih ketika Yesus sudah roh. Kalau masih fisik nggak bisa milih nabi, bisanya milih murid. Lalu Yesus naik ke surga, bisa milih nabi, bisa milih rasul juga, termasuk evangelis, termasuk gembala dan pemberita dan pengajar. Clear? Sangat simpel penjelasannya ya, sangat simpel. Apakah di luar sana ada nabi dan rasul? Memenuhi syarat enggak? Harus dipilih oleh Yesus, Yesus yang roh. Tapi Allah kami juga memilih nabi, Pak. Allahmu punya nama Yesus atau tidak? Itu sebabnya Yahudi menjiplak semua nabi Alkitab. Mulai dari Abraham terus dijiplak semua, Musa, Daud dijiplak. Nabi-nabi Alkitab PL dijiplak oleh kitab Yahudi, yaitu Tanak dan Talmud. Demikian pula Tritunggal menjiplak semua Alkitab Katolik, Alkitab Protestan, Alkitab Karismatik, karena mereka punya kitab sendiri. Semua nabi-nabi dijiplak. Cuman itu, Pak, yang menjiplak nabi-nabi Alkitab. Ya nggak tahu, kalau ada yang lain silahkan. Yesus Kristus, Tuhan Allah itu yang sudah ada, yang ada, yang akan datang, Juru Selamat
Allah Maha Kuasa, penguasa surga itu. Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dulu, sekarang, dan selamanya, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa.